Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila dengan NIM 2211050077 dari kelas 5 IPIIE. Nah, pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara menggunakan atau tutorial menggunakan aplikasi Foxit. Nah, baik, simak video berikut. Nah, di sini perintahnya yang pertama, konversi full text, itu kita mengkonvers Word menjadi PDF. Nah, langkah pertama kita convert ini. Di sini sudah ada saya sediakan, ada folder hasil. Nah, di sini berarti pada poin A itu mengkonvers. Nah, oke, kita convert Word ini menjadi PDF. Kita klik kanan. Lalu pilih Convert to PDF. Tunggu beberapa. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita convert, sudah menjadi PDF. Nah, kita save, kita letakkan pada hasil latihan, pada poin A. Poin A, pada folder hasil. Nah, di sini kita letakkan. Save. Sudah. Kalau sudah, kita close. Lalu perintah kedua, memasang watermark dengan logo. Oke, kita memasang watermark, yaitu dengan cara kita salin PDF yang ada di poin A ke poin B agar memudahkan kita. Setelah itu double klik untuk membukanya. Nah, untuk memasang watermark kita pilih organize, lalu watermark add. Nah, di sini saya pilih file karena kita memakai logo bukan tulisan. Kalau untuk teks bisa di bagian teks ini, kalau untuk tulisan. Langsung saja kita masuk ke browse. Kita masuk ke bagian logo. Oke. Nah, kalau sudah, untuk agar tidak terlalu mencolok, kita kurangi menjadi 25%. Nah, ini agar tidak terlalu scale ini, agar tidak terlalu besar, kita ubah menjadi 40%. Nah, kalau sudah, kita oke kan? Sudah? Kalau sudah selesai pada bagian poin yang kedua atau yang B, kita save agar dia tersimpan secara otomatis. Selanjutnya, close. Nah, selanjutnya kita pada bagian C itu menambahkan bookmark atau daftar isi. Nah, kita masuk ke poin B. Kita copy poin B. Lalu kita masukkan ke poin C. Setelah itu double klik. Nah, baik. Selanjutnya untuk membuat bookmarknya itu kita bisa klik bookmarknya ini. Nah, di sini yang pertama ini kita buat halaman sampul. Nah, kalau udah, selanjutnya ini kita salin yang kata pengantar ini. Nah, kalau udah, seterusnya abstrak. Kita untuk membuat bookmarknya bisa kita blok lalu kita klik yang bagian tanda plus itu untuk memudahkan kita. Nah, daftar pustaka, daftar isi. Daftar gambar. Daftar tabel. Nah, kalau udah daftar tabel, kita masuk ke bab 1.
spasi, edit. Ini terlalu besar, kita kecilkan dulu. Udah. Setelah itu ini kita blok. Baik, poin A ini kan subjudul, jadi untuk membedakan agar dia tidak sejajar, bisa kita tarik bagian ini ke atas. Nah, kan dia sudah menjorok ke dalam. Itu cara membuat subjudul. Selanjutnya, ke yang B. Sama caranya seperti itu. C, juga begitu. Klik yang tanda plus itu. Lakukan dengan cara yang sama. Sampai habis. Tapi di sini saya melakukannya sampai bab 3 saja. Ini. F. Oke. Kalau sudah selesai, kita masuk ke bab 2. Lakukan dengan cara yang sama. Karena ini bab 2, jadi harus sejajar dengan bab 1, maka kita bisa menggeser, mentarik-tarik dia sejajar dengan bab 1. Maaf. Kita tarik ini sejajar dengan bab 1. Nah, ini. Lanjut. Ini kita blok. Karena ini subjudul, jadi dia agak ke dalam. Kita lakukan seperti tadi. Kita masukkan, nah kayak gini. Kita tarik ke atas. Kalau udah, lanjut ke poin B. Ini untuk memudahkan kita untuk mencari per bab, karena dia sudah otomatis. Oke. Lakukan sampai sampai habis, sampai bab 5. Karena di sini saya sampai bab 3 saja, agar tidak terlalu lama. Nah, kalau untuk anak-anaknya ini ada sub dari ini, bisa kita tambahkan ini buat di bagian ini. Nah, setelah itu kita gini kan. Nah, karena ini kan poin dari bagian yang D ini, kita tarik aja ini ke atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lanjut bagian 2-nya. Nah, di sini lumayan memakan waktu agak lama, karena kita membloknya satu-satu. Nah, udah. Kan sudah, teman-teman pasti sudah mengerti cara bagaimana cara membuat daftar isinya. Selanjutnya, begitu juga dengan bab 3. Kita lakukan dengan cara yang sama. Karena ini, maaf yang tadi itu belum diedit. Oke. Kita sejajarkan dengan bab 2. Nah, begini bentuknya. Kan, sudah kan? Kalau sudah, kita langsung bagian poin A. Begini. Ini kan subjudul. Kita tarik lagi seperti tadi ke atas. Nah, dan ini anaknya subjudul lagi. Bisa kita caranya tuh kita tarik saja biar dia masuk atau agak menjorok ke dalam. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai.
Nah, begini caranya. Sekiranya sudah mengerti. Baik, saya cuma sampai bab 3 saja, karena teman-teman pasti sudah mengerti cara menggunakannya. Lanjut, kita save dulu. Jangan lupa kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita close. Begitulah cara tahap ketiga untuk membuat daftar isi. Kita close ini. Kita lihat perintah yang keempat atau bagian D. Memecahkan file per bab. Oke, baik. Kita memecahkan file per bab. Untuk memecahkan file per bab, yang poin C ini, kita salin yang poin C ini ke poin D untuk memecahkan per bab. Kita salin terlebih dahulu ke D. Nah, kalau sudah, double klik, kita buka. Nah, begini. Ini kita memecahkan per bab. Baik, kita untuk membloknya kita tahan shift, lalu gunakan panah bagian kanan. Nah, setelah itu kita klik kanan yang sudah kita blok, lalu kita extract text. Nah, di sini kita okekan saja. Lalu kita save. Nah, di situ itu kita letakkan pada bagian folder hasil latihan bagian D. Nah, di sini kita letakkan, kita ubah namanya ini menjadi halaman sampul dan halaman awal. Kalau sudah save, dan kita simpan, close saja. Selanjutnya bab 1 itu dari 10 kita blok. Itu bab 1 sampai 17. Klik kanan sama seperti tadi. Oke. Kita simpan, save. Di sini kita buat bab 1, kita ubah menjadi bab 1. Udah. Kita close. Tadi setelah itu bab 2 dari halaman 18 sampai halaman 30. Nah, extract text ya, halaman 18 sampai halaman 30 kita oke. Setelah itu kita save atau simpan. Kita ganti namanya menjadi bab 2. Save. Kalau sudah, kita close. Dari halaman 31 baik sampai 35. 31 sampai 35. Klik kanan. Extract text. Oke. Save. Berarti ini bab 3. Nah, kalau sudah bab 3 kita close. Bab 3 sudah. Bab 4. Bab 4 dari 36 sampai 51. Nah, klik kanan. Extract text. Oke. Kita save. Bab 1 udah, bab 2 udah, bab 3 udah, berarti ini bab 4. Save. Udah. Berarti bab 5. Sampai daftar isi. Klik kanan. Nah, kita buat di sini bab 5 dan daftar isi. Daftar isi. Nah, kalau udah, kita save. Nah, begitu cara memecahkan per bab. Kita close. Close. Nah, itu cara memecahkan per bab. Baik, pada bagian E itu combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke poin D. Yaitu di sini kita buat poin file terbukanya yaitu
halaman sampul, lanjut bab 1 sama bab 5. Kita klik kanan, combine. Kita combine file ini. Nah, kalau udah seperti ini kita urutkan. Tinggal tarik aja ini ke atas. Kalau sudah, kita combine. Baik, kita save. Kita simpan ke folder hasil itu pada bagian E. Nah, di sini kita masukkan name. Name yang membuat skripsi. Kita salin. Udah. Setelah itu kita buat bab terbukanya dari bab 1, 5, atau daftar pustaka. Oke. Save. Nah, ini yang untuk file terbuka. Kalau sudah, kita close. Lalu kita masuk lagi. Lakukan dengan cara yang sama itu untuk file tertutup. Untuk file tertutup itu bab 2, bab 3, dan bab 4. Ke kanan, kita pilih combine. Ini sudah tersusun, kita langsung ke sini, combine. Nah, kalau udah, kita save atau kita simpan ke E. Sama seperti ini. Masukkan name. Habis itu bab 2 sampai sebelum bab terakhir. Nah, kalau udah, kita save. Nah, kalau ini udah selesai, kalau udah selesai kita close aja. Nah, sudah selesai, itu combine file terpisah untuk file terbuka dan file tertutup. Baik, pada bagian yang F, menambahkan metadata, itu kita langsung saja masuk ke poin E. Lalu, kita masuk ke poin E. Kita salin. Ini, lalu kita pindahkan ke F. Nah, sudah. Kalau sudah, untuk perintahnya tadi, untuk menambahkan metadata, file terbuka dan file tertutup. Jadi, sini kita double klik pada bagian file terbuka. Setelah itu, kita pilih file, properties. Nah, kalau sudah, pada bagian title ini, kita masukkan judul skripsi. Kita salin saja. Kalau sudah, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau untuk yang subjek, itu biasanya tergantung perpustakaannya. Nah, di sini kita buat ilmu perpustakaan saja. Ilmu perpustakaan. Kita kasih titik koma. Skripsi. Nah, kalau udah, kreator ini dengan apa kita membuatnya gitu. Kalau kita memakai Microsoft, maka kita tulis di sini Microsoft Official. Microsoft Office Word 2019. Nah, pada bagian author ini kita tulis nama orang yang membuat skripsi. Nama orang yang telah membuat skripsi ini itu Halifah Hamidah. Halifah. Kita salin saja. Kita masukkan ke sini. 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 Kita mas
Nah, produser ini kita buat Foxit, PDF editor profesional. Karena kita menggunakan Foxit ini profesional. Oke. Kalau pada bagian keyword ini kita ambil di kata kunci abstrak. Nah, keywordnya kita ambil di pada bagian kata kunci abstrak ini. Salin. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Untuk menyimpannya kita home terlebih dahulu, setelah itu kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, lakukan dengan cara yang sama untuk file tertutup. Kita close dulu. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk file tertutup. To file, properties, ADD ini kita masukkan judul tadi. Kita masukkan judul. Kita salin saja. Kita salin ke sini. Sama seperti yang file terbuka tadi. Selanjutnya ini kita buat ilmu perpustakaan. Titik koma, skripsi. Setelah itu kreatornya kita buat, kalau menggunakan Microsoft kita buat Microsoft Office Word 2019. Kita tekan itu dulu. Habis itu autornya itu nama orang yang membuat skripsi ini. Nama orang yang membuat skripsi. Nah, kalau produsernya itu menggunakan Foxit PDF editor profesional. Nah, keywordnya tadi kita ambil kata kunci dari abstrak. Kita salin. Nah, kalau sudah, kita home, lalu save. Kalau sudah, berarti sudah selesai. Nah, pada bagian pada bagian F itu menambahkan metadata kita sudah selesai. Selanjutnya kita pada bagian mengatur interview dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Itu kita salin poin F tadi. Kita salin. Lalu kita masukkan ke G. Pertama kita buka file terbuka terlebih dahulu. Lalu kita klik file. Nah, setelah itu properties, pilih yang initial view. Nah, di sini kita pilih bookmark panel and pack. Nah, kalau sudah, kita centangkan bagian display dokumen title. Kita hold, lalu kita simpan. Nah, lakukan dengan cara yang sama seperti melakukan pada file terbuka tadi. Oke. Kita double klik yang ini. File tertutup ini kita lakukan. Klik file, properties, initial view. Nah, kita pilih bookmark panel and pack. Setelah itu kita centangkan display dokumen title. Kalau sudah kita simpan, klik home, lalu kita save. Nah, sudah selesai, kita close. Nah, perintah menambahkan metadata sudah selesai, mengatur initial view sudah. Selanjutnya kita menambahkan security, password, dan batas dokumen yang tidak bisa dicetak, diedit, dan di-copy. Langsung saja masuk ke pada bagian G ini kita copy. Kita masukkan ke H1. Nah, kalau sudah, kita double klik. Sudah. Untuk menambahkan passwordnya, kita pilih protect. Itu selanjutnya yang
secure dokumen, password protect. Nah, yang ini. Lalu kita pilih add. Oke. Kita masukkan passwordnya rahasia saja. Rahasia. Di sini juga rahasia. Udah kita kasih password. Setelah itu permission. Kita checklist yang ini. Nah, kalau sudah kita oke kan. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Kita simpan. Nah, kalau sudah selesai kita close. Lakukan dengan cara yang sama untuk file tertutup. Oke. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu protect, udah, secure dokumen, password. Setelah itu kita pilih add dokumen. Oke. Kita kasih password. Setelah itu permission. Kita pilih yang bagian atas. Oke. Oke kan saja. Nah, sudah kita save atau simpan. Nah, kalau sudah selesai, kita close. Itulah cara membuat security password. Nah, agar tidak bisa dicetak, diedit, dan di-copy. Baik, terakhir itu H2, yaitu alternatif 2, mengkonversi file PDF ke format PDF A1B, 2B, 3B sesuai dengan standar dokumen digital dan akses jangka panjang. Nah, langsung saja kita masuk ke G, karena kalau di bagian H1 itu sudah dikunci atau sudah dikasih password. Kita masuk ke G, kita double klik. Nah, di sini kita buka file, pilih Save As, lalu Browse. Nah, di sini kita masukkan ke hasil latihan. Folder hasil itu H2. Oke. Di sini kita pilih, saya pilih PDFA. Setting, kita atur ini, kita coba pakai yang 2B. Kalau sudah, kita enter. Simpan. Kita tunggu beberapa. Nah, sudah selesai. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk file tertutup. Kita close saja ini. Masuk ke G. Pilih file. Save as. Lalu, pilih file. Lalu save as. Browse. Kalau sudah, kita pilih seperti yang tadi, PDF A. Kita atur ini menjadi 2B. Enter. Kalau sudah, kita simpan. Maaf. No. Kita simpan ini ke folder latihan, folder hasil, yaitu ke H2. Nah, sudah. Ini sudah kita atur menjadi 2B. Kalau sudah, kita save. Tunggu beberapa. Nah, begitulah cara menggunakan aplikasi Foxit PDF. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.